Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng Kang Sep di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semua baik-baik saja ya. Salam satu aja. Masak apapun jadi praktis. Oke teman-teman, jadi ini saya hari ini ada punya ubi ungu ya. Ada beberapa biji dan udah saya kupas, udah saya cuci teman-teman. Jadi ini ubinya tuh ungu nih. Saya nemu ubi ungu nih teman-teman. Lanjut teman-teman, ini saya siapkan parutan nih, parutan segitiga dan akan saya parut ya teman-teman. Nah, ini parut, jadi sampai semuanya diparut ya, pokoknya sampai selesai ya teman-teman. Tuh begini tuh modelnya tuh. Jadi ukurannya agak tipis-tipis ya. Nah ini hasilnya teman-teman ya. Jadi ini sudah diparut semua si ubinya. Jadi ini nanti tinggal ke proses berikutnya teman-teman ya. Lalu saya siapkan ini kelapa parut teman-teman. Ini kelapa parut kurang lebih 150 gram ya teman-teman. Pokoknya kira-kira begitu. Lalu saya tambahkan ini gula kurang lebih 100 gram. Nah, ini gula putih. Dan tambahkan ini garam kira-kira 1 sendok teh. Lalu saya tambahkan ini vanila bubuk ya, kira-kira secukupnya teman-teman. Nah, aduh ada yang jatuh tuh gede. Oke, saya hancurkan. Lalu saya akan tambahkan ini namanya ini kayak agar-agar ya teman-teman. Ya kira-kira 1 sendok teh ya, agar-agar plain ya. Lanjut teman-teman, ini si bahan ini semua diaduk rata biar tercampur. Kelapa parut, gula putih atau gula pasir, ada agar-agar plain, ada garam, ada vanili ya, vanili bubuk. Tadi saya bilangnya vanila ya, vanili ya teman-teman. Jadi ini dicampur biar merata dulu. Nah, terus saja diaduk ya. Nah, ini udah tercampur. Nah, lalu masukkan ini si ubi ungunya teman-teman. Jadi ubi ungunya tuh dicampurkan ke kelapa parut yang udah dikasih gula atau dikasih garam, pokoknya semuanya dicampur. Terus dicampur teman-teman biar merata ya. Jadi kalau nggak dicampur ini akan menggerindil ya. Kalau begini kan biar perak ya teman-teman. Dicampur biar semuanya terbagi ya si kelapa parutnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, di sini udah tercampur dengan kelapa. Saya akan tambahkan bahan lainnya itu tepung beras ya teman-teman. Ini tepung beras. Ini sisanya ada 200 gram pokoknya teman-teman nih. Kurang lebih 200 gram ya tadi. Udah saya timbang ya kira-kira begitu. Terus ditambahkan lagi ini tepung ketan. Ini tepung ketan 1 sendok. 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok, 5 sendok ya, 5 sendok makan ya tepung ketannya teman-teman. Dan dicampurnya itu pelan-pelan ya teman-teman. Jadi diremas-remas tapi jangan terlalu ditekan-tekan ya. Jadi diremas-remasnya tuh halus ya teman-teman. Begitu teman-teman. Pokoknya ya cara meremas-remas lah pasti paham nih teman-teman ya. Karena kalau terlalu ditekan nanti akan padat begitu teman-teman. Jadi akan padat dan hasilnya akan terlalu padat ya. Jadi teman-teman, jadi diremas-remas saja pelan-pelan. Nah, ini udah mulai tercampur. Ini teman-teman hasil remasannya sudah mulai tercampur dan perak ya. Jadi si ubi parutnya, kelapa parut itu udah perak ya teman-teman. Tuh udah terlihat ya. Jadi tidak menggumpal ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya siapkan ini cetakan puding ya. Jadi yang dari plastik ataupun yang dari aluminium juga bisa. Lalu saya tuangkan ke cetakan ini ya teman-teman. Dan ini pun sama, nggak boleh ditekan-tekan ya teman-teman. Jadi cukup seisinya, sepadatnya saja. Jadi tidak ditekan-tekan. Jadi kuncinya jangan ditekan ya teman-teman. Jadi ini harus diperlakukan dengan halus
atau dengan diremas-remas pelan-pelan ya. Jadi tidak mau padat nih. Jadi ini agak manja nih si ubi parut ini, ternyata kalau udah begini jadi manja juga nih ubi parut ya teman-teman. Padahal tadi saya awalnya tuh dipegang erat-erat kuat, tapi sekarang udah begini harus dimanjakan. Begitulah teman-teman. Nah ini sudah mulai penuh, kira-kira begini. Lanjut teman-teman, ini saya sedikit meratakan kembali karena ini ada sebagian yang masih kurang rata, atau saya tambahkan biar tidak longgar di cetakannya teman-teman. Nah ini biar merata saja, dan ini sedikit dihentak-hentakan ya teman, biar padat dengan sendirinya. Itu ya teman-teman. Nah, terus saja. Nah ini kira-kira, dan langsung ke proses berikutnya teman-teman. Lanjut teman-teman, saya siapkan ini kukusan dan saya sudah didihkan airnya. Nah ini pakai panci kukusan atau ini steam. Lalu si kue ubi parutnya, saya bilang kue ubi parut ya, dikukus ya teman-teman. Dan tadi ada sisa nih beberapa cetakan yang kecil. Dan ini dikukus kurang lebih antara 20 menit dan 25 menit ya. Nanti bisa dilihat ya teman-teman. Oke, biarkan saja dikukus dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, 25 menit sudah ini si kukusan kuenya. Lalu saya buka. Tuh teman-teman, mantap ya. Dan ini apinya udah saya kecilkan teman. Jadi uapnya tidak terlalu nyamber ke kamera ya teman-teman ya. Tuh. Lalu saya angkat teman-teman, gunakan cempal atau saya ini gunakan tisu saja. Nah, kok panas ya teman-teman. Tuh, wes pelan-pelan. Dan ini langsung saja akan saya sajikan ya teman-teman. Tuh, langsung saya sajikan nih teman-teman. Tapi sebelum disajikan, saya akan pakai spatula dulu pinggirannya biar dibukakan dulu ya, biar tidak nempel nanti untuk mengeluarkan si kue ubinya teman-teman. Lalu saya ambil ini piring ya, yang segi 4, lalu saya balik dan tuh teman-teman jadi keluar sendiri ya. Masih ngebul ya teman-teman tuh. Jadi si kue ubi parutnya ini dengan kelapa tuh begini ya teman-teman. Bagaimana rasanya? Saya akan coba ya teman-teman. Ini bikinnya tuh gampang sekali ya teman-teman. Oke teman-teman. Dan saatnya lah teman-teman untuk mencoba, dan saya potong. Ini saya salah ambil pisau nih teman-teman, dan pisaunya ini agak sedikit kurang tajam. Jadi saya sarankan teman-teman kalau bikin pisaunya yang tajam dan motongnya tuh harus kayak gergaji ya, digoyang-goyang sedikit. Nah nggak apa-apa lah teman-teman, nanti saya potong rapi. Ini tuh saya akan lihat ya teman-teman, bagaimana ini hasilnya si ubi ungu parut ini kue ini ya. Dan saya akan coba teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman. Memang rasanya tuh enak ya. Saya mirip apa ya, kalau saya di Sunda tuh namanya dodongkal ya teman-teman. Karena ini saya senang sekali kue begini dikukus ya teman-teman. Biasanya dari singkong atau dari tepung beras juga bisa. Ini pun ada tepung berasnya teman-teman. Tadi ada tepung beras ketan. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu videonya, dan semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi ya buat teman-teman. Jadi ini saya bilang ini kue dodongkal atau kue apa ya, saya lupa ini. Tapi saya di Sunda nih dodongkal ya teman-teman. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.